Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat isya dan tarawih rahimakumullah. Saya cerita dulu historisnya. Ini Ustaz Habibnya belum datang. Terjadwal yang sudah ini sebetulnya Habib Syafiq BSA. Beliau membadalkan ke Habib Muhammad Thohir. Beliau sudah sanggup, sudah dikasih peta segala gimana, sudah sampai tadi terakhir sampai asar. Jadi dia hadir, nggak tahu stuck di jalan tuh gimana. Ya sudah, kita jalan aja ya. Nggak usah ini, saya ganti aja sekedarnya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Ini saya sampaikan hadis yang sangat populer, ada hadis yang konteksnya sama. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Muttafaqun alaih. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena iman, ya iman kepada Allah itu, wa ihtisaban, dan hanya mengharapkan semata-mata ridho dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi poinnya ada iman, mengharapkan ridho Allah, hanya semata-mata ridho dari Allah, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Malah ada hadis lain, celaka seseorang, itu ketika ini hadis yang sering dibawakan. Seseorang sudah dapat bulan Ramadan, tapi akhir Ramadan tidak dapat ampunan dari Allah, itu orang yang paling celaka. Bulan Ramadan ini bulan yang memberikan pahala, semua dilipat gandakan. Tapi di akhir Ramadan tidak dapat apa-apa, itu orang yang paling celaka. Malah dari itu, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban wa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di situ hadisnya yang sangat populer. Barang siapa yang berpuasa imanan wa ihtisaban, karena iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Kita ini kan berat dengan dosa, Pak. Kalau gak punya dosa tuh apa ya, gak gampang aja melorot masuk ke surga. Nah itu yang bikin stuck di ini, masih banyak pertanyaan terhadap dosa itu. Kalau dosa sudah diampuni dari Allah, itu semuanya. Jadi kita mengharapkan semua ampunan kita, semua dosa kita diampuni dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kedua konteksnya sama. Man qoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa qamah, yang mendirikan sholat waktu malam, ulama mengatakan sholat tarawih ini, ya sayang kalau gak dipergunakan di bulan Ramadan ini ya, sholat tarawih imanan wa ihtisaban sama, karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Enak kan Pak kalau sudah diampuni gitu, jangan sampai tinggal di tarawih ini sampai tuntas. Ya, kalau nggak sempat ada di sini, kerjakan di rumahnya. Pokoknya, tapi di sini kan lebih banyak, tambah banyak jamaahnya, kata besar pahalanya. Gitu. Hadis ketiga, man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan sholat pada malam Lailatul Qadar, artinya juga bisa tarawih atau apa gitu, di malam Lailatul Qadar, itu imanan wa ihtisaban, karena iman dan penuh mengharapkan ridha Allah, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini pengantar. Allah mengatakan dalam Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah berfirman, yang Allah menciptakan hidup dan mati. Jadi hidup dan mati ini kedua-duanya itu makhluk Allah. Allah menciptakan hidup dan mati. Kedua-duanya hidup dan mati itu makhluk Allah. Apa tujuan Allah menciptakan hidup dan mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mencoba kamu semua mana yang paling bagus amalnya, mana yang paling ikhlas lillahi ta'ala, mana, kata Allah.
Itu firman Allah mengatakan kayak gitu tuh. Coba. Jadi mana dalam hatinya yang paling ikhlas, yang paling bagus amalnya. Allah di hadis lain mengatakan wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini, kata Allah, illa lahu wa la'ibun, permainan dan sandiwara belaka. Jadi di dunia ini, kata Allah tuh hanya permainan dan senda gurau aja. Ini Quran ini. Teks yang semacam ini di Al-Quran berulang 6 kali. Yang kotek berhasil. Lahu wa la'ibun, ini permainan dan sandiwara Allah ulang sebanyak 6 kali. Jadi dunia ini cuma main-main aja Pak sebetulnya. Jadi kalau orang terlalu gandrung ke dunia, lupa akhirat, celaka. Sudah sampai lupa sholatnya, sampai lupa apanya, semuanya. Ya, jadi padahal Allah sudah statementkan kehidupan dunia ini hanya permainan dan sandiwara belaka. Wa inna darul akhirati, kata wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan darul akhirat itu nanti di akhirat, kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, itulah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kan sebenar-benar kehidupan akhirat itu. Kalau ini paling kita itu umurnya Nabi itu rata-rata sekitar 60, 70 kata Nabi. Bainat sittin wa sab'in kata Rasulullah. Lebih dari itu ya bonus. Tapi tidak sedikit orang yang kurang dari 60 sudah meninggal. Ya, bonus. Sedangkan ke akhirat itu sudah khalidina fiha abada, diulang-ulang, kekal selama-lamanya. Kekal selama-lamanya. Lahir awal itu sebelum itu. Laukanu ya'lamun, kata Allah, seandainya kamu tahu. Kita tidak tahu. Tapi Allah sudah kasih tahu dunia ini sandiwara dan permainan belaka, dan kehidupan akhirat itu sebenarnya kehidupan yang sebenarnya. Laukanu ta'lamun. Bisa dipahami ini kata-kata saya ini Pak hadirin. Alhamdulillah. Ya. Ini ada gambaran dalam suatu hadis riwayat Imam Muslim. Ya, hadis Imam Muslim ini 8 jam sebelum sudah berapa menit nih? Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukta bi'an'ami ahli dunya min ahli nar, kata Rasulullah. Yaumal qiyamah fa yusbahu fi nari sibghatan. Thumma yuqalu ya ibn Adam hal ra'aita khairan qad hal mar bika na'imun qad fayaqulu la wallahi ya Rabb. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia. Mungkin dia hartanya yang terbanyak, sekelas Qarun umpamanya. Orang yang paling tinggi pangkatnya, bintangnya sampai 5. Presiden pangkat 10. Apalah pokoknya atribut dunia, jabatan tinggi. Ya, ini pada hari kiamat didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya sewaktu di dunia dari penghuni neraka. Itu penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka sejenak. Dicelupin aja sejenak, gitu sejenak, dicelupin sejenak. Kemudian ia ditanya, hai anak Adam, yang itu dicelupkan, hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kebaikan? Pernahkah kamu merasakan suatu kenikmatan? Maka ia menjawab, tidak demi Allah ya Rabb. Ini hadis riwayat Imam Muslim nomor 5018. Bisa dipahami ini? Ya, apalagi kehidupan sudah miskin, sudah repot, ini gambaran orang yang paling menikmati dunia, paling lah segalanya, gak ada yang di bawahnya pada gitu. Tapi dia calon penghuni neraka. Mungkin dia ada Islam, ada ini yang jelas agak Islam dengan Arab.
Yang bukan Islam itu masuk neraka semua. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Masuk ke neraka berlomba-lomba digiring. Idza jauh fatufudiyat abwaaba, buka pintu neraka itu. Wa qala hazanatuha, dan para penjaga neraka itu bilang, apa alam yatikum, apakah tidak datang kepada kamu para rasul bersama? Bala, sudah datang. Walakin haqqat kalimatu alal kafirin, tapi sudah ini putih telah, sudah haknya orang kafir untuk masuk neraka jahanam. Itu jadi kita itu alhamdulillah Islam, Pak ya. Alhamdulillah bisa datang ke masjid. Itu ya tahan-tahan aja lah. Ini memang capek. Dengan terawih ini kan capek, apalagi 20 rakaat. 20 rakaat kata Rasulullah. Di bulan Ramadan ini salat sunat 2 rakaat itu salat sunat sama dengan pahalanya salat wajib di bulan Ramadan. Kalau 20 kali berapa itu jumlahnya sudah itu. Kalau yang wajib dilipatkan 70 kali, itu hadis dari Rasulullah. Jadi luar biasa dikasih kesempatan di bulan Ramadan ini. Ya kita kan nggak tahu kapan meninggal, Pak. Ini sebetulnya saya sudah tua, umur 67, yang muda-muda ini. Ya, ini saya sudah seumur sama Pak Aktor, lebih tua malah mungkin sama Anton. Ya betul. Bisa dipahami nih omongan saya ini semua. Ya alhamdulillah. Saya lanjutkan lagi. Mungkin satu kali lagi aja lah, jangan banyak-banyak. Ya habibnya juga belum muncul, ya sudah kita tinggal aja. Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'san fid dunya min ahlil jannah. Fa yusbahu subghatan fil jannah fayuqalu lahu ya Adam hal ra'aita bu'san qad hal marra bika shiddatun qad fayaqul la wallahi ya Rabb ma marra bi bu'san qad wala ra'aitu shiddatan qad. Ini dan didatangkan orang yang paling menderita sewaktu di dunia. Ini kebalikan. Sudah untuk makan aja repot. Ya, menderita lah pokoknya, sudah menderita. Tapi dia Islam masih taat, tetap menjalankan sholatnya minimal 5 puasanya sudah. Ya, sholat 5 waktu dijaga meskipun menderita. Puasa gak lepas bulan Ramadan yang wajib, itu umpamanya ini sudah jelas. Dan didatangkan orang yang paling menderita sewaktu hidup di dunia dari penghuni surga. Ya, jadi kalau orang menderita, susah gak sholat, gak puasa, ya sudah masuk neraka juga. Ini cerita bukan ini orang yang menderita tapi mesti sholat 5 waktu, sudah pertahankan sholat 5 waktu itu, sama puasa paling tidak minimal zakat fitrah lah. 3 kilo minimal, ya, bukan zakat mal, ya, itu sudah aman. Kalau nggak sholat kan banyak orang sudah susah, kata Imam Ghazali, itu yang paling bodoh di dunia susah, ya. Sholat juga kagak, Islam sudah dicemplungin juga ke neraka. Pada dari itu ada satu ayat di Al-Quran, rubama yawaddul ladina law kanu muslimin. Ini cerita asbabun nuzulnya. Ini pengeluhan orang-orang, keluhnya orang-orang kafir yang ada di neraka jahanam. Terus ngomong gini, ada dialog, dikenal waktu di dunia, ada si fulan gitu. Loh, kamu mau kumpul dengan saya di sini di neraka, padahal kamu di situ Islam. Allah tidak terima gitu loh. Jadi orang Islam yang nggak sholat, nggak apa semuanya itu dia sudah masuk neraka. Tapi nanti akhirnya diangkat ke surga kalau bawa Islam. Ya, tapi nggak tahu, katanya di dalam Al-Quran itu sehari di neraka sama dengan 1000 tahun, dimana kuat ya. Sehari, ya. Ka'alfi sanatin mimma ta'udun, itu di Nas Quran. Sehari itu seperti 1000 tahun, seperti hitungan kamu. Setelah itu langsung diangkat oleh Allah itu akan diperintahkan ke malaikat si orang Islam,
Si kafir tetap kekal selama-lama, langsung kayak di presto itu aja, tutup lagi. Gak di ini. Langsung si kafir ngomong gini, diabadikan di Al-Quran ini. Rubama yawaddul ladzina law kanu muslimin, duhai seandainya aku dulu itu rubama law kanu muslimin, seandainya di muslim tidak kafir gitu. Ya alhamdulillah orang Islam itu tetap meskipun bina endingnya bahagialah, tapi ya mudah-mudahan kita semuanya ini jangan transitlah di neraka, karena transit sekali sehari di sana 1000 tahun waktu ini. Jadi langsung aja. Tapi setelah diangkat oleh Allah itu tidak ada stempel di dahinya, dicap di dahinya di dalam sebuah hadis, Jahannamiyun gitu, mantan neraka jahanam. Di sininya ketika dia masuk ke surga, di pintunya itu bengongnya aja berapa tahun bengong, saking senang indahnya bengong. Itu di surga yang paling rendah Pak, bengong mas bagaimana surga itu. Surga itu ada 100 tingkat. Antara tingkat terbawah kedua itu bagaikan dari jaraknya antara bumi dan langit, perjalanan 500.000 tahun. Dua ketiga begitu selanjutnya. Ya kita mudah-mudahan semua di tingkat ini, di tingkat yang paling tinggi lah Pak. Amin. Rajin, amin, Raya. Ya. Ini sampai di sini. Sewaktu hidup di dunia dia paling ini yang paling penghuni surga. Lalu ia dicelupkan ke dalam surga. Sejenak saja. Kemudian ditanya, hai anak Adam, pernahkah kamu melihat suatu kesulitan? Pernahkah kamu merasakan suatu kesengsaraan? Maka ia menjawab, tidak demi Allah ya Rabb, aku tidak pernah merasakan kesulitan apapun dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan apapun. Hadis riwayat Muslim 5018. Ini gambar itu kelanjutan hadis tadi. Jadi sesengsara-sengsaranya umat Islam, tapi dia penghuni surga. Itulah satu gambarannya yang diceritakan di hadis. Tak terasa kalau sudah masuk surga itu gak ada. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua bisa masuk surga. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Kita terawih bersama deh.